Buatan Cina enak sekali. Apalagi di Timur Tengah yang industrinya belum berkembang. Produk dalam negeri jelas menjadi pilihan terbaik. Sejak Amerika Serikat menarik pasukannya dari Afghanistan, masyarakat Afghanistan telah kembali ke kehidupan normal. Ini adalah bengkel sepeda motor yang terletak di perkotaan. Tokonya tidak besar, hanya sekitar belasan meter persegi, tapi penuh dengan sepeda motor. Kelihatannya bermacam-macam sepeda motor, tapi nyatanya semuanya 150 sepeda motor. Kini Afghanistan juga dalam kondisi kelelahan. Mereka tidak mempunyai kemampuan memproduksi sepeda motor, namun mereka telah memperoleh sepeda motor edisi khusus dari Cina. Merek sepeda motornya bisa dilihat dari kotak kayunya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin artinya super hangal. Hangal artinya belati, namanya ingin mengungkapkan perasaan sejuk. Namun juga memiliki cita rasa ERT dan ERT yang kuat bahwa keluarga pemakaman cinta kita bukanlah mainstream, padahal kotak ini kecil. Kecuali mesinnya, satu set suku cadang sepeda motor lengkap dikemas di dalamnya. Master perlu menginventarisasi suku cadangnya. Jika lengan atau kakinya hilang, dia dapat mencari dealer untuk mengisi kembali barangnya. Dapatkan barangnya di dalam negeri, dan distribusikan ke agen-agen kecil ini. Setelah setengah jam membongkar, berbagai bagian telah dibersihkan. Bingkai warna-warni adalah proses titanium yang dibakar, yang juga merupakan warna favorit semua orang. Sekarang kami secara resmi akan mulai merakit mobil. Pertama, keluarkan rangka sepeda motor dan pasang braket penyangga besar. Ini adalah garpu belakang, jadi agak aneh memasangnya seperti ini. Balik saja ke satu arah dan hasilnya akan benar. Rantai ini perlu ditancapkan terlebih dahulu pada rangkanya. Kemudian dapat dipasang peredam kejut agar garpu belakang dapat diperbaiki. Ini adalah filter udara, dan juga perlu dipasang terlebih dahulu, karena posisi segitiga memang agak rumit, dan pemasangannya saat ini lebih mudah. Kemudian pasang spatbornya. Warna spatbornya sangat avant-garde. Saya yakin bisa membangkitkan kembali masa muda para veteran yang hilang. Ada dua orang di dekatnya yang membantu dalam perakitan, karena bagian-bagian ini sangat tersebar, dan akan memakan waktu lama untuk melakukannya secara manual. Alat yang digunakan juga kunci pas berbentuk T biasa. Ini adalah pelat roda gigi, dan itu perlu dipasang ke kepala poros. Sang master membawa jam tangan elektronik. Saat itu pukul 15.06 waktu setempat, saat matahari relatif cerah. Ia kemudian memasang roda gigi pada roda dan mengencangkannya, jika tidak ada alat yang dapat diandalkan kekuatan. Sebuah keajaiban. Sebagai toko lini pertama, ahli pemasangan masih sangat bertanggung jawab. Kemudian ia dapat memasang roda belakang, mencari posisi lubang, memasang poros roda belakang, kemudian memasang sekrup di ujung yang lain, lalu memasang rak. Saat ini, rak-rak toko semakin mengecil, sehingga berdampak kecil pada kaum muda yang energik, namun ini merupakan pukulan besar bagi Aude Biao, yang mengandalkan penjualan barang. Namun mobil ini dilengkapi dengan pedal mewah di jok belakang, sehingga tidak ada masalah untuk mengendarai sepeda motor. Akhirnya tukang kami selesai merakit garpu depan, dan memasang kolom kemudi ke rangkanya. Sedikit mentega dioleskan, tapi tidak sepraktis Master Batai dalam hal ini. Lagi pula, kita tidak kaya sekarang, jadi kita bisa menabung sedikit. Pasang rangka bantalan garpu depan, kencangkan penutupnya, dan ketuk 2 kali dengan palu kecil. Keran ini hampir tidak bisa dipisahkan. Kemudian pasang lampu sein di kedua sisi garpu depan, dan buka sekrup kolom kemudi. Memasang pressure plate head stop, di sebelahnya ada tukang reparasi sepeda. Putra pemilik warung sedang makan naan, makanan khas setempat. Ruangan sempit itu memiliki suasana pasar yang kental. Kemudian pasang panel instrumen. Panel instrumen plastik ini terlihat tidak terlalu kuat, namun pabrikan telah dengan cermat mengkonfigurasi bemper yang dapat mengelilinginya 360 derajat. Ini garpu depan terbaik, dekorasi di atasnya agak ajaib, sendi solder pada lingkarannya tidak dipoles dan pengerjaannya terlihat agak kasar. Kemudian kencangkan sekrup kolom kemudi. Sekrup ini lebih kritis. Kemudian pasang pegangan faucet. Meski keran mobil ini terlihat mencolok, namun sebenarnya pipa bajanya agak tipis, kira-kira sama tebalnya dengan keran aki mobil. Saat ini, pemuda tersebut sedang menyambungkan kabel lampu belakang. Terutama karena kabel untuk lampu sein dan lampu rem banyak, dan tidak mudah menemukannya. Anda perlu memasang lampu depan, memilah kabel, memasukkan semuanya ke lampu depan, lalu memasang sekrup di kedua sisi, lalu Anda dapat menyambungkan kabel. Kap lampu kecil diisi dengan berbagai kabel. Pabrikan harus mendesain kap lampu lebih besar. Kini sampai pada proses unboxing yang kami suka lihat. Ini berisi mesin 150 bahkan memiliki alamat pabriknya. Sementara sang master memikirkan tentang mesinnya, pemuda itu memasang paket tegangan tinggi terlebih dahulu, dan kemudian memasang mesinnya. Pasang sekrup di kedua sisi untuk mengencangkan. Mesin ini sebenarnya modelnya sama dengan sepeda roda 3 terakhir. Pasang pedal di bagian bawah mesin, dan kencangkan sekrup pengencang di kedua sisinya. Selanjutnya pemasangan karburator, hubungkan filter ke karburator, kencangkan dengan penjepit, buka tutup bagian atas karburator, pasang kabel, lalu pasang kembali. Mobil ini menggunakan rem tromol di bagian depan dan belakang. Braket rem perlu dipasang di sini, kemudian tuas rem perlu disambungkan. Yang dirakit di sini adalah relay, yang perlu disambungkan ke dua terminal, baru bisa dipasang baterai. Sepeda motor tersebut menggunakan baterai Guiwe dari Zhejiang, yang menguasai sebagian besar pasar sepeda motor.
Kemudian pasang rantai terlebih dahulu di bagian depan lalu di bagian belakang. Setelah pemasangan, kekencangannya perlu disesuaikan. Tuas starter dipasang di sini, lalu tuas persneling juga dipasang, lalu penutup rantai ditutup. Pipa knalpot ini juga dikemas rapat, dikhawatirkan tampilan agresifnya akan terungkap. Ini adalah kotak rantai, dan Anda perlu menyelaraskan lubang pemasangan untuk memasang dan mengencangkan skrup. Deflektor angin dipasang di bagian depan, dan panel hitam sangat kontras dengan warna sekitarnya. Kemudian pasang bumpernya. Biasanya kita memasang baffle pada bumpernya. Jika hujan, si Genius tidak akan tersiram lumpur. Hubungkan sensor tangki bahan bakar, lalu pasang tangki bahan bakar. Lukisan di atasnya juga sangat modis, dan tulisan super hangal sangat mencolok. Anda hanya dapat mengetahui dari karakter Cina pada label peringatan, bahwa itu adalah produk dalam negeri, dan kemudian memasang kaca spion. Ada orang yang datang dan pergi ke pasar, namun ada pula laki-laki tua dan muda yang sedang memasang bangku yang sepertinya cukup fleksibel. Ini adalah kursi bisnis yang sangat praktis. Kemudian penutup di kedua sisi aki dipasang, dan butuh waktu beberapa jam untuk akhirnya menyelesaikan perakitan sepeda motor tersebut. Apa pendapat kalian tentang mobil ini?